Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Kali ini kita bakal dalami pemikiran dari kutipan buku Steven Pinker, Enlightenment Now. Mhm. Sumber ini intinya ngebahas gagasan pencerahan ya, soal akal sehat, sains, kemanusiaan, kemajuan gitulah. Dan gimana sih kondisi ide-ide ini di zaman kita sekarang? Iya, relevan banget ya isunya. Betul. Kita kan sering banget ya, kayaknya nggak sadar gitu betapa enaknya hidup sekarang. Harapan hidup panjang, makanan gampang dicari. Air bersih, akses informasi. Nah, itu dia. Informasi ada di genggaman. Tapi, Pinker ini ngingetin, semua ini tuh hasil kerja keras manusia loh. Bukan hadiah gratis ya. Bukan hak kesulungan kosmik katanya. Malah sejarah kita itu kan isinya lebih banyak perang, kelangkaan, penyakit, kebodohan, gitu kan? Iya, iya. Sejarahnya emang gitu. Ambil intisari argumen Pinker ini. Kita bakal lihat data soal kemajuan, tapi juga tantangan dan kritiknya. Terutama kritik terhadap nilai pencerahan itu sendiri ya. Betul. Dan kenapa ini semua penting buat Anda pahami? Yuk, kita mulai aja bedah bareng. Oke. Jadi, inti pencerahan kata Pinker, itu keyakinan kalau kita bisa pakai akal sama rasa peduli kita untuk, ya, bikin hidup manusia lebih baik lah. Hasilnya, ya kayak yang kita rasain. Hidup bisa sampai 80 tahun lebih, pasar penuh makanan, air bersih ngalir, penyakit infeksi banyak yang bisa diobatin. Kritik pemerintah nggak langsung masuk penjara ya, paling nggak di banyak tempat. Iya, itu penting banget. Terus ilmu pengetahuan dunia bisa diakses dari kantong. Ini kan buah dari ide pencerahan yang diterapin. Yang menarik nih, kenapa sih Pinker ngerasa perlu banget ya ngomongin ini lagi sekarang? Kan kayaknya udah jelas. Kenapa tuh? Ternyata bukan cuma soal filosofis gitu, tapi lebih karena munculnya rasa sinis. Sinis terhadap lembaga-lembaga hasil pencerahan. Oke, demokrasi gitu. Kerjasama internasional? Betul, demokrasi liberal, kerjasama antar negara, itu kan institusi yang justru menjaga kemajuan yang kita nikmati. Rasa sinis ini, kata Pinker, bahaya. Bahaya gimana? Bisa bikin orang lari ke pilihan-pilihan yang lebih kuno. Lebih primitif lah istilahnya atavistik. Jadi kemajuan ini mesti dijaga terus, nggak otomatis. Nggak kayak tumpukan baju kotor yang nyuci sendiri ya? Nah, itu analogi dia. Persis, harus diusahain terus. Oke. Pinker juga lurusin salah paham nih. Katanya pemikir pencerahan kayak Kant, Spinoza, Hobbes, Hume, Smith itu. Mereka sadar banget kok kalau manusia punya nafsu. Nggak naif ya mereka. Nggak naif. Punya sisi irasional. Bukan mikir kita nih robot logis. Justru karena kita nggak sempurna ini, makanya pakai akal sehat secara sengaja itu jadi penting banget buat ngelawan kebiasaan mikir kita yang sering ngaco. Betul. Jadi kemajuan itu bukan soal manusia jadi malaikat atau apa, tapi soal kita pakai alat. Alatnya ya akal sehat sama sains itu, buat ngakalin keterbatasan kita. Dia juga bahas sibernetika ya, soal umpan balik. Iya, itu menarik. Sederhananya, gimana sistem fisik, kayak mesin atau bahkan organisme, bisa punya tujuan. Kayak termostat AC kan jaga suhu stabil. Oh, jadi nggak perlu ada roh gitu ya buat jelasin perilaku bertujuan? Nah, itu argumen dia. Cukup pakai penjelasan fisik aja. Tapi, dia juga realistis banget soal sisi gelap manusia. Sisi gelapnya gimana? Naluri moral kita. Ironisnya, justru naluri moral ini kadang bisa bikin masalah. Kita gampang banget nganggap lawan itu jahat total, cari kambing hitam. Membenarkan kekerasan atas nama moral ya? Persis. Entah atas nama keadilan versi kita, bela adat, lawan penguasa, atau bela suku dan kelompok kita. Ini sisi bahayanya. Oke. Sekarang kita lihat buktinya deh. Kan Pinker nggak cuma ngomong doang, dia kasih data banyak banget. Iya, datanya seabrek. Misalnya soal kekerasan. Dia tunjukin, lewat sejarah panjang, angka kematian akibat perang sama pembunuhan itu, sebenarnya turun drastis loh. Prosesnya bertahap gitu ya? Iya, bertahap. Dari negara mulai terbentuk, nertibin perang suku, sampai era modern, hukum makin kuat, kita lebih bisa kontrol diri. Terus ada revolusi kemanusiaan di zaman pencerahan itu, yang hapus perbudakan, siksaan kejam. Setelah Perang Dunia Kedua juga kan relatif lebih damai. Betul. Pasca PDI, pasca Perang Dingin, dunia relatif lebih damai. Nah, kalau ada yang bilang, gimana kalau saya korbannya? Jawaban Pinker simpel aja. Gimana tuh? Statistik ini artinya kemungkinan Anda jadi korban itu jauh lebih kecil sekarang. Itu intinya.
Masuk akal sih. Lalu soal harapan hidup, ada istilah kerennya, Great Escape. Iya, Great Escape, pelarian besar dari kemiskinan dan kematian dini, terutama sejak abad 19 ya. Dan peningkatannya gila-gilaan di abad 20. Menyebar ke seluruh dunia, bahkan negara miskin. Contohnya Kenya itu ya, naik 10 tahun dalam 10 tahun. Gila sih. Itu bukti nyata banget kemajuan kesehatan, nutrisi. Pinker juga agak nyindir yang khawatir hidup kepanjangan, jadi nggak bermakna. Dia sih bilang ya bagus dong hidup lebih lama. Iya juga ya. Terus ngomongin kesehatan, naklukin penyakit menular itu sukses besar. Kayak polio dulu. Oh iya, vaksin Salk itu ya, heboh banget katanya pas ketemu. Banget. Orang sampai ngadain hening cipta, bunyiin klakson, nunjukin betapa leganya orang pas ada kemajuan medis yang signifikan gitu. Bener, soal makanan juga gitu. Dulu kan kelaparan itu, biasa banget. Bencana besar sering kejadian. India tahun 1630 itu ya contohnya. Iya, sekarang secara umum dunia itu bisa kok kasih makan penduduknya. Kalori per orang di negara berkembang naik pesat. Bukan berarti nggak ada masalah sama sekali ya. Jelas enggak, kelaparan masih ada. Tapi seringkali penyebabnya itu politik, konflik, bukan murni karena nggak bisa produksi pangan lagi. Angka kurang gizi kronis, bencana kelaparan massal, itu turun jauh banget. Oke, terus soal kemakmuran. Ekonomi dunia kan tumbuh gila-gilaan. Produk dunia bruto itu ya, melonjak. Dan yang penting, negara-negara yang tadinya miskin mulai bisa ngejar. Ada konvergensi besar. Kemiskinan ekstrem diberantas, kelas menengah dunia tumbuh, itu kan cerita besar abad ini ya. Kenapa bisa gitu? Kata Pinker, karena aplikasi sains ke ekonomi, terus institusi pasar yang lebih terbuka. Globalisasi juga berperan besar. Diton bilang itu bonanza bagi orang miskin. Kualitas hidup juga, katanya, ikut naik. Bahkan orang miskin di negara maju sekarang punya akses ke listrik, air bersih, kulkas, TV. Mesin cuci, AC, ponsel, barang-barang yang 150 tahun yang lalu orang terkaya di dunia pun nggak punya kan? Iya, waktu luang kita juga nambah. Dan katanya, orang tua sekarang malah lebih banyak habiskan waktu sama anak dibanding dulu. Agak kaget juga dengarnya. Iya, kadang persepsinya beda ya. Akses ke budaya juga gampang banget sekarang. Streaming film, musik, buku murah. Pinker sampai kutip komedian Louis C.K. soal naik pesawat itu. Ajaib banget, tapi kita malah ngeluh kalau delay. Iya, kadang kita lupa bersyukur ya. Keamanan pribadi juga membaik. Angka kecelakaan kerja, di rumah, di jalan itu turun. Terus biaya penerangan, dulu kan mahal banget ya. Iya, orang kerja keras cuma buat beli lilin atau minyak lampu. Sekarang listrik murah, terang. Pengetahuan juga sama. Makin banyak orang bisa baca tulis, makin lama orang sekolah. Ada efek Flynn juga. Skor IQ rata-rata naik dari generasi ke generasi. Ini nunjukin kita makin pintar secara kolektif. Dan ini ada hubungannya sama kemajuan ekonomi dan kesejahteraan kan? Ada korelasinya menurut studi Harvard yang dia kutip. Terakhir, kebahagiaan. Gimana tuh? Secara umum sih, data nunjukin negara yang lebih makmur cenderung punya penduduk yang lebih bahagia. Walaupun ada anomali kayak di AS ya, PDB naik tapi bahagia datar. Iya, itu anomali menarik. Tapi kalau lihat angka bunuh diri sebagai indikator ekstrim ketidakbahagiaan, itu cenderung turun dalam jangka panjang di banyak negara. Oke, jadi datanya banyak banget ya yang nunjukin kemajuan. Banyak banget. Tapi, nah ini pentingnya, ini semua kan tren dan rata-rata. Bukan berarti lurus terus, mulus, atau rata buat semua orang. Jelas nggak? Masih ada ketimpangan, kelompok yang susah. Betul, tapi data besarnya nunjukin ada kemajuan nyata. Dan itu didorong oleh hal-hal spesifik. Sains, teknologi, institusi, norma, globalisasi. Ini penting buat melawan narasi pesimis. Yang sering kita dengar di berita ya. Iya, yang kadang muncul karena kita lebih gampang ingat yang buruk. Availability bias, atau yang Pinker sebut progresofobia. Progresofobia, ketakutan sama kemajuan gitu. Semacam ketakutan atau penolakan terhadap gagasan kemajuan itu sendiri. Bahkan ada studi, Litaru, yang nunjukin berita di media itu emang makin lama makin negatif sentimennya. Wah, menarik tuh. Nah, ini dia nih bagian pentingnya. Pinker kan sama sekali nggak naif ya. Dia justru banyak banget bahas tantangan serius buat kemajuan ini. Arus balik atau counter-enlightenment ya, kalau kita mau fokus ke situ? Iya betul. Ini nyambung ke fokus kita hari ini. Salah satunya ya tadi, rasa sinis dan progresofobia itu sendiri. Gampang banget kan kita jadi pesimis kalau lihat berita terus? Dan kadang orang ngerasa keren gitu kalau jadi pesimis.
padahal bisa bahaya secara politik. Benar. Tantangan besar lainnya, jelas, lingkungan, perubahan iklim. Pinker akui ini serius banget, tapi dia nggak setuju solusinya harus dengan nolak kemajuan atau teknologi. Dia optimis kita bisa atasi ini. Kayak dulu atasi hujan asam atau lubang ozon gitu. Iya, dia pakai contoh itu. Caranya, ya pakai teknologi lagi. Dekarbonisasi besar-besaran. Dia juga, agak kontroversial nih, menekankan pentingnya nuklir. Yang sering ditentang kelompok lingkungan ya. Betul. Dan dia agak kritis sama argumen keadilan iklim yang menurutnya kadang malah ngehambat negara miskin dapat energi murah buat keluar dari kemiskinan. Oke. Terus ada terorisme. Nah, ini soal persepsi versus realitas. Persepsi bahayanya seringkali jauh lebih besar dari risiko sebenarnya. Kalau lihat data, risiko mati karena teroris kecil banget ya? Kecil banget dibanding kecelakaan biasa. Skala kematiannya juga nggak ada apa-apanya dibanding kekerasan dalam sejarah. Penting biar kita nggak panik berlebihan. Oke. Terus soal demokrasi. Sempat ada optimisme akhir sejarah gitu kan? Iya, Fukuyama. Ternyata nggak semudah itu ya. Sekarang kita lihat ada kemunduran demokrasi di beberapa tempat, ada populisme otoriter naik. Tapi kata Pinker gimana? Kalau dilihat jangka panjang banget, data proyek Politi nunjukin demokrasi itu sebenarnya meluas kok secara global. Jadi situasinya kompleks, nggak hitam putih. Gimana dengan ketimpangan? Ini isu panas banget. Iya, Pinker bedain antara kemiskinan absolut yang jelas turun drastis sama ketimpangan atau kemiskinan relatif. Yang relatif ini naik di beberapa negara kaya ya? Iya, dia kasih contoh kelas menengah AS menyusut. Itu sebagian karena banyak yang naik kelas jadi kaya. Terus belanja sosial pemerintah buat bantu orang miskin juga naik banget. Tapi ada masalah nyata juga kan? jelas ada. Gaji sebagian pekerja nggak naik-naik, kualitas pendidikan nggak merata, plus ancaman otomatisasi ke depan. Itu diakui sama dia. Ada juga risiko-risiko besar. Risiko eksistensial katanya. Iya. Ancaman lama kayak perang nuklir, walau nggak separah dulu khawatirnya, dan ancaman baru yang lebih spekulatif kayak AI super cerdas atau nanoteknologi lepas kendali. Pinker ngingetin buat tetap rasional hadapi ini, jangan panik. Betul. Dan yang gak kalah penting, tantangan dari dalam diri kita sendiri. Irasionalitas. Kenapa sih banyak orang nolak sains soal evolusi, perubahan iklim, vaksin? Nah, kata Pinker, seringkali bukan karena bodoh, tapi lebih karena identitas kelompok atau politik. Tribalisme. Oh, jadi kayak bela tim kita gitu ya? Iya, kita cenderung cari bukti yang cocok sama keyakinan kita aja. Itu namanya penalaran termotivasi. Ini bikin diskusi publik jadi susah banget. Dan ini nyambung ke arus balik yang lebih fundamental ya. Sentimen anti-sains, anti-pencerahan. Betul. Ada kritik terhadap scientificism, anggapan sains bisa jawab semua. Ada juga semacam permusuhan dari kalangan humaniora ke sains. Sejarah kelam penyalahgunaan sains juga sering diangkat ya. Iya, kayak eugenika, dipakai buat nyerang sains secara keseluruhan, padahal manfaatnya juga luar biasa. Pinker bahkan nunjuk pengaruh filsuf anti-humanis kayak Nietzsche ke gerakan totaliter abad 20. Itu kan jelas-jelas nolak nilai pencerahan. Terakhir soal populisme modern. Contohnya Trump di AS. Gimana Pinker lihatnya? Dia lihat itu sebagai ancaman buat kemajuan. Karena cenderung anti perdagangan, anti sains, anti ahli, mainin politik identitas. Tapi ada sisi lainnya juga kan? Ada. Institusi demokrasi ternyata cukup kuat ngelawan. Pemilu bukan segalanya. Dan akar populisme itu mungkin lebih soal budaya, demografi, nggak cuma ekonomi. Kompleks lah. Oke, jadi tantangannya banyak dan nyata banget ya. Banget, nggak bisa dianggap remeh. Tapi poin utama Pinker itu soal respons kita. Itu kuncinya. Responsnya gimana? Apakah kita bakal panik, jadi pesimis total, terus buang nilai-nilai pencerahan yang udah bawa kita sejauh ini? Atau sebaliknya, kita justru pakai senjata pencerahan itu sendiri? Akal sehat, data, diskusi terbuka, perbaikan institusi. Nah, itu dia. Buat cari solusi. Misalnya nih, kalau kita paham politik irasional, itu bukan cuma soal orang bodoh, tapi ada psikologi kelompok di baliknya, kita mungkin bisa cari cara komunikasi yang lebih nyambung, nggak cuma saling ejek. Sama soal kritik ke sains juga ya? Iya, harus bisa bedain kritik yang membangun terhadap praktik sains tertentu dengan penolakan total terhadap metode ilmiah sebagai cara cari tahu kebenaran, itu beda banget. Di tengah semua kerumitan ini,
Pinker nawarin apa sebagai pegangan? Dia nawarin humanisme sebagai etika dasar gitu. Maksudnya gimana tuh humanisme? Komitmen buat utamain kesejahteraan manusia dan makhluk lain yang bisa merasa, berdasarkan akal sehat dan kepedulian, tanpa harus ngandelin dogma agama atau titah gaib. Ini bukan bawaan lahir ya? Bukan, harus terus dijelasin dan dibela katanya. Dan humanisme ini kuat akarnya di pemahaman ilmiah kita tentang dunia. Tentang betapa berharganya kehidupan di alam semesta yang cenderung berantakan, ini hukum entropi kan gitu. Dan tentang sifat dasar kita hasil evolusi. Jadi pertanyaannya, kemajuan ini bisa lanjut nggak sih? Pinker itu optimis, tapi bukan optimis buta ya. Dia percaya proses pencerahan itu sendiri siklus. Pakai akal dan sains buat ngerti dunia dan cari solusi adalah mesin perbaikan diri yang jalan terus. Kuncinya apa dong biar jalan terus? Sains, kebebasan ngomong, perkuat institusi yang bikin ide bagus bisa menang, kita perlu latih terus cara mikir kritis biar nggak gampang kena bias. Perlakukan kebijakan publik kayak hipotesis ya. Diuji pakai bukti, bukan dogma. Persis. Perlu ada consilience, kata E.O. Wilson. Kesatuan pengetahuan, sains dan humaniora itu saling melengkapi, bukan musuhan. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari telaah kita soal kutipan Enlightenment Now ini, kemajuan itu beneran ada, bisa diukur, datanya kuat, ratusan tahun di banyak sisi kehidupan. Iya, itu poin utamanya. Tapi kemajuan ini nggak otomatis datang dan nggak pasti selamanya ada. Gampang goyah, dan butuh kita bela terus-menerus nilai-nilai pencerahan, akal sehat, sains, kemanusiaan. Terutama pas ngadepin gelombang sinisme dan arus balik anti pencerahan yang kita bahas tadi ya. Betul banget. Nah, ada satu hal nih mungkin buat Anda renungkan setelah ini, nyambung ke argumen Pinker soal akal sehat. Apa tuh? Gini, fakta bahwa Anda sekarang lagi dengerin ini, lagi mikirin argumen-argumen tadi, nimbang-nimbang bukti yang disebut Pinker, bahkan mungkin ada yang Anda ragukan atau nggak setuju, Iya. itu justru bukti kalau akal sehat itu ada dan lagi bekerja di dalam diri Anda. Ini bukan soal iman buta pada akal sehat, tapi soal menggunakannya. Oh, menarik. Jadi penggunaannya yang penting ya? Iya. Pertanyaannya jadi lebih ke diri sendiri. Mengingat kita punya kecenderungan alami buat mikir ikut-ikutan kelompok, gampang bias, kadang nggak rasional, gimana caranya Anda pribadi bisa terus ngasah dan memakai alat akal sehat ini yang jelas Anda punya buat memahami dunia yang ruwet ini. Dan mungkin lewat cara Anda sendiri ikut nyumbang sedikit buat bikin hidup bersama jadi lebih baik, gimana tuh? Wah, pertanyaan yang dalam banget buat direnungkan. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi telaah sumber kita kali ini. Terima kasih juga. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.